Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Zahra Agnia Rahman, NIM 125241048, mahasiswi semester 3, Prodi Akuntansi, Universitas Selatan Samasiro. Izin mengumpulkan tugas tentang studi kasus bab 3 yang menyatakan tentang perusahaan Surya Kencana. Baik, Surya Kencana adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan elektronik rumah tangga. Perusahaan ini telah berdiri sejak 15 tahun, selama 15 tahun, dan memiliki ambisi untuk melakukan penawaran umum perdana IPO di Bursa Efek Indonesia tahun depan. Oleh karena itu, laporan keuangannya harus diaudit oleh KAP terkemuka. PT Surya Kencana, kondisi awal auditnya adalah: pertama, laporan keuangan manajemen PT Surya Kencana telah menyiapkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun 2014. Semua laporan ini telah disajikan sesuai dengan standar Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. 2. Standar tim audit telah merencanakan dan melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Indonesia. Bukti audit. Auditor telah mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat dan meyakini bahwa standar pekerjaan lapangan telah terpenuhi. Yang keempat, pengendalian internal manajemen PT Surya Kencana juga telah menyiapkan laporan tentang efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai dengan pasal 404 Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang relevan untuk perusahaan publik meskipun di Indonesia ada regulasi yang setara. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan tentang studi kasus komprehensif di bab 3 ini, yang pertama adalah laporan wajar tanpa pengecualian standar. Berdasarkan kondisi awal audit, PT Surya Kencana disebutkan 7 bagian dari laporan audit wajar tanpa pengecualian standar dan jelaskan arti masing-masing bagian tersebut dalam konteks laporan awal PT Surya Kencana sebelum skenario di atas muncul. Jadi jawabannya adalah sebenarnya di sini ada yang saya temukan dalam bukunya, ada 8 dan akan saya ucapkan satu persatu. Yang pertama adalah judul laporan. Artinya adalah untuk memberitahu para pemakai laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya dilaksanakan secara tidak memihak atau bias. Yang kedua adalah alamat laporan audit. Artinya menunjukkan bahwa auditor independen terhadap perusahaan dengan mengalamatkan laporan ini kepada direksi dan para pemegang saham. Yang ketiga adalah paragraf pendahuluan. Artinya menunjukkan bahwa KAP bersangkutan telah mengerjakan audit yang membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau review. Juga menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit termasuk catatan atas laporan keuangan dan tanggal neraca serta periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas yang digunakan oleh manajemen pada laporan keuangan tersebut. Keempat, ada tanggung jawab manajemen. Artinya menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini meliputi pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat, termasuk desain, implementasi, dan penyelenggaraan pengendalian internal yang relevan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material akibat kesalahan atau kecurangan. Yang kelima adalah tanggung jawab auditor. Artinya adalah audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum. Yang keenam, paragraf pendapat. Artinya ini laporan yang sangat penting sehingga seringkali keseluruhan laporan audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat auditor.
Yang ketujuh, nama dan alamat KAP. Artinya, nama mengidentifikasi KAP atau praktisi yang melaksanakan audit. Biasanya dituliskan adalah nama KAP karena seluruh bagian memiliki tanggung jawab untuk memenuhi standar profesional. Yang kedelapan adalah tanggal laporan audit. Artinya adalah menunjukkan hari terakhir dari pertanggungjawab auditor untuk mereview peristiwa penting yang terjadi setelah laporan keuangan. Untuk pertanyaan yang kedua adalah pelaporan pengendalian internal. Mengapa auditor perusahaan publik seperti PT Surya Kencana yang akan IPO diwajibkan untuk mengesahkan laporan manajemen mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan? Jelaskan elemen-elemen kunci yang akan ada dalam laporan terpisah tentang pengendalian internal. Jawabannya adalah alasannya adalah karena SEC mewajibkan untuk menyerahkan laporan auditor tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan setiap tahunnya. Elemen-elemen kunci yang akan ada dalam laporan terpisah tentang pengendalian internal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah paragraf pendahuluan menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan serta laporan keuangan telah diaudit. Yang kedua, paragraf ruang lingkup menunjukkan bahwa audit dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Yang ketiga, paragraf pendapat. Jika auditor juga mengeluarkan laporan terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan, paragraf keempat akan mengikuti paragraf pendapat yang disebut laporan audit tentang pengendalian internal. Baik, untuk yang ketiga adalah konsistensi aplikasi prinsip akuntansi dalam skenario 1. PT Surya Kencana mengubah metode penilaian persediaan. Bagaimana auditor akan memodifikasi laporan auditnya untuk mencerminkan perubahan ini? Mengapa perubahan ini tidak menghasilkan opini yang memenuhi syarat, melainkan paragraf penjelasan? Bedakan antara perubahan yang memengaruhi konsistensi dan perubahan yang memengaruhi komparabilitas. Jawabannya adalah auditor memodifikasi laporan auditnya untuk mencerminkan perubahan ini adalah dengan menambahkan paragraf penjelasan setelah penjelasan pendapat. Alasan mengapa perubahan ini tidak menghasilkan opini yang memenuhi syarat, melainkan paragraf penjelasan adalah karena prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum GAP mengharuskan bahwa perubahan prinsip akuntansi atau metode aplikasinya ke prinsip yang diinginkan serta sifat dan dampak perubahannya harus diungkapkan secara layak. Perbedaan antara perubahan yang memengaruhi konsistensi dan perubahan yang memengaruhi komparabilitas adalah sebagai berikut. Perubahan yang mempengaruhi konsistensi. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO. Yang kedua, perubahan entitas pelaporan seperti penambahan perusahaan baru dalam laporan keuangan gabungan. Yang ketiga, koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu dengan mengubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum secara umum menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk koreksi kesalahan yang diakibatkannya. Perubahan yang memengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi sehingga tidak perlu dimasukkan dalam laporan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan estimasi seperti penurunan umur manfaat aset untuk tujuan penyusutan. Yang kedua, koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi seperti kesalahan matematis tahun sebelumnya. Yang ketiga, variasi format dan penyajian informasi keuangan. Yang keempat, perubahan yang terjadi akibat transaksi atau peristiwa yang sangat berbeda seperti usaha dalam riset dan pengembangan yang baru atau penjualan anak perusahaan. Untuk pertanyaan yang keempat adalah kelangsungan usaha. Dalam skenario kedua ada keraguan signifikan tentang kelangsungan usaha PT Surya Kencana. Jenis laporan audit apa yang paling mungkin dikeluarkan oleh auditor dan bagaimana laporan tersebut akan dimodifikasi? Apakah ada opsi lain dan mengapa opsi tersebut jarang digunakan? Jawabannya adalah
jenis laporan yang paling mungkin dikeluarkan oleh auditor, dan cara laporan tersebut akan dimodifikasi adalah dengan menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Cara memodifikasinya adalah dengan menambahkan paragraf penjelasan yang menyoroti adanya keraguan signifikan terhadap kelangsungan usaha. Opsi lainnya adalah dengan menambahkan pendapat disclaimer yang menolak untuk memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Jika keraguan signifikan ini disertai dengan penyajian yang tidak lengkap atau ada kesalahan dalam penyajian informasi keuangan, opsi ini jarang digunakan karena bisa menyebabkan dampak buruk bagi suatu perusahaan, seperti hilangnya kepercayaan dari investor dan pemberi pinjaman. Untuk yang kelima adalah keterlibatan auditor lain. Dalam skenario ketiga, auditor lain mengaudit anak perusahaan PT Surya Kencana. Apa tiga alternatif yang tersedia untuk auditor utama, adil dan rekan, dan mengapa opini bersama shared opini dipilih dalam kasus ini? Jelaskan bagaimana kata-kata laporan akan dimodifikasi. Jawabannya adalah 3 alternatif yang tersedia untuk auditor utama, adil dan rekan adalah sebagai berikut. 1. Tidak memberikan referensi dalam laporan audit apabila tidak ada referensi yang diberikan kepada auditor lainnya, maka pendapat wajar tanpa pengecualian standar akan diberikan kecuali ada situasi lain yang mengharuskan adanya penyimpangan. Pendekatan ini biasanya diikuti pada saat auditor lain mengaudit bagian yang tidak material dari laporan keuangan. Yang kedua, memberikan referensi dalam laporan. Laporan dengan modifikasi kata-kata. Jenis laporan ini disebut juga sebagai laporan pendapat bersama. Laporan pendapat bersama yang wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang tepat untuk diterbitkan apabila proporsi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain bersifat material terhadap keseluruhan laporan. Yang ketiga ada mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat bergantung pada materialitas. Diperlukan jika auditor utama tidak ingin memikul tanggung jawab apapun atas auditor lain. Alasan mengapa opini bersama dipilih dalam kasus ini adalah karena laporan bersama wajar tanpa pengecualian untuk perusahaan non-publik tidak menambahkan paragraf terpisah yang membahas pembagian tanggung jawab, tetapi membahasnya dalam paragraf tanggung jawab auditor dan paragraf pendapat. Bagian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain dapat dinyatakan sebagai persentase atau jumlah absolut. Cara memodifikasinya adalah dengan menambahkan paragraf penjelasan. Dan yang keenam adalah pembahasan lingkup audit. Dalam skenario keempat, manajemen membatasi lingkup audit atas piutang dagang. Mengingat materialitas pembatasan ini, jenis laporan audit apa yang harus dikeluarkan? Jelaskan mengapa pilihan ini sesuai dengan bagaimana struktur laporan audit akan berubah. Misalnya, paragraf mana yang dimodifikasi atau dihilangkan? Jawabannya adalah jenis laporan audit yang harus dikeluarkan adalah pendapat wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Diterbitkan akibat adanya pembatasan ruang lingkup audit atau kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengecualian ruang lingkup dan pendapat audit dapat diterbitkan apabila auditor tidak mampu mengumpulkan semua bukti yang disyaratkan oleh standar auditing. Paragraf yang akan dimodifikasi atau dihilangkan adalah paragraf penjelasan dan paragraf opini karena kurangnya bukti yang disyaratkan oleh standar auditing. Untuk yang ketujuh adalah penyimpangan dari GAAP. Dalam skenario kelima, PT Surya Kencana tidak mengikuti SAK dalam pencatatan PPE. Jika dampak penyimpanan ini sangat material, jenis opini audit apa yang harus dikeluarkan? Bagaimana laporan audit ini mengkomunikasikan penyimpanan ini kepada pengguna laporan keuangan? Jawabannya adalah jenis opini audit
Jenis opini audit yang harus dikeluarkan adalah pendapat tidak wajar. Cara laporan audit akan mengkomunikasikan penyimpanan ini kepada pengguna laporan keuangan adalah dengan menambahkan suatu penjelasan yang bisa menjelaskan tentang masalah spesifik pada kasus tersebut, misalnya ketidakpatuhan atas peraturan standar akuntansi. Dan untuk yang ke-8 adalah Untuk yang ke-8 adalah independensi auditor. Dalam skenario ke-6 ditemukan kurangnya independensi auditor. Jenis laporan audit apa yang wajib dikeluarkan terlepas dari materialitas. Mengapa persyaratan independensi begitu ketat dan bagaimana laporan audit akan disusun dalam kasus ini? Jawabannya adalah jenis laporan audit yang wajib dikeluarkan adalah menolak pendapat disclaimer of opinion. Alasan mengapa persyaratan independensi ini begitu ketat adalah karena jika tidak ada independensi, auditor akan kehilangan kepercayaan dalam pemberian opini dan juga kehilangan kepercayaan publik. Cara laporan audit akan disusun dalam kasus ini adalah yang pertama, judul laporan, yang kedua, alamat pelaporan, ketiga, paragraf pendahuluan, keempat, tanggung jawab manajemen, kelima, tanggung jawab akuntansi, keenam, paragraf opini, dan ketujuh, tanggal dan tanda tangan. Untuk pertanyaan yang ke-9 adalah proses pengambilan keputusan auditor dan materialitas. Jelaskan bagaimana auditor akan melalui proses keputusan untuk menentukan jenis laporan audit yang sesuai untuk skenario 4, pembatasan lingkup, dan skenario 5, penyimpangan GAAP fokus pada bagian tingkat materialitas imaterial, material, sangat material, memengaruhi keputusan tersebut. Jawabannya adalah penjelasan bagaimana auditor akan melalui proses keputusan untuk menentukan jenis laporan audit yang sesuai untuk skenario 4, pembatasan ruang lingkup, dan skenario 5, penyimpangan GAAP adalah ruang lingkup dengan materialitas berfokus pada seberapa besarnya kesalahan informasi yang baik secara individu maupun pada gabungan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Sedangkan pada penyimpangan GAAP, tingkat materialitasnya adalah material karena laporan ini tidak memenuhi standar GAAP, maka ini berpengaruh terhadap keputusan laporan keuangan. Dan untuk pertanyaan yang ke-10 sekaligus pertanyaan yang terakhir adalah lebih dari satu kondisi jika dalam audit yang sama PT Surya Kencana memiliki keraguan kelangsungan usaha yang signifikan. Skenario 2 dan manajemen menolak untuk mengungkapkan informasi material terkait batasan pembayaran dividen yang disyaratkan oleh perjanjian debenture. Mirip dengan contoh gambar 3.11, bagaimana auditor harus memodifikasi laporan auditnya adalah jawabannya adalah cara auditor memodifikasi laporan auditnya adalah dengan memberikan opini tidak wajar yang sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi, karena manajemen menolak untuk mengungkapkan informasi yang material, yang berarti laporan keuangan tidak dapat tergambarkan secara benar dan juga adil sesuai standar yang berlaku. Baik, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.